Ya, salam semangat belajar anak Indonesia. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Pak Nugroho. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran informatika di kelas 2. Oke, judul hari ini adalah berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Mari kita lihat sesi-sesi slide berikutnya. Baik, di dalam pembelajaran kali ini ada yang namanya peta konsep. Peta konsep pembelajaran kita untuk berpikir komputasional adalah kita akan belajar tentang algoritma. Kemudian kita juga akan belajar tentang urutan. Kemudian selanjutnya menguraikan tugas dan juga pola. Baik, ini adalah peta konsep dari pembelajaran kita minggu ini. Kita masuk. Kita lanjut. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita di mana peserta didik mampu menjelaskan tentang algoritma, mengurutkan langkah-langkah dalam algoritma, menguraikan tugas besar menjadi tugas kecil, mengidentifikasi pola dan melengkapi pola. Apa saja yang akan kita mulai? Yang pertama adalah tentang mari kita memulai pembelajaran dan memahaminya dulu. Ya, memahami apa? Berpikir komputasi, di mana berpikir komputasi itu dibagi 4 unsur. Ada dekomposisi, ya, atau nama lainnya adalah menguraikan tugas besar menjadi tugas kecil. Ya, menguraikan tugas itu adalah bagian dari dekomposisi. Kemudian ada abstraksi, ada mengenal pola dan algoritma. Nah, untuk abstraksi itu tidak dipelajari di kelas 2. Nanti akan dipelajari lebih lanjut di kelas 6. Maka untuk kelas 2 adalah dekomposisi, menguraikan tugas, mengenal pola dan algoritma. Baik. Kita lanjut. Apa itu berpikir komputasional? Nah, apa sih komputasional itu? Berpikir komputasional atau computational thinking merupakan cara berpikir untuk melihat sesuatu masalah dan menemukan solusinya. Nah, kita dituntut untuk bisa melihat suatu masalah itu menjadi hal yang bisa kita ubah, di mana kita dapat menemukan solusi-solusi yang lebih baik, di mana kita berpikir secara sistematis sehingga dapat memahami oleh manusia, komputer atau keduanya. Nah, itu adalah berpikir komputasional. Saya ulangi lagi, berpikir komputasional adalah merupakan cara berpikir untuk melihat suatu masalah dan menemukan solusinya. Lanjut, yang tadi saya katakan ada 4 pilar, ada 4 unsur berpikir komputasi. Yang pertama ada algoritma, kemudian ada pola, ada dekomposisi dan abstraksi. Yang untuk abstraksi nanti di kelas 6 kita lanjut ke materi algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan kegiatan atau masalah. Ya, saya ulangi kembali, algoritma langkah-langkah untuk menyelesaikan kegiatan atau masalah. Kita selesaikan dengan algoritma masalah-masalah tersebut. Langkah-langkahnya demi langkah. Contoh, menyikat gigi. Nah, ketika kita mau menyikat gigi, ya, tentu ada langkah-langkahnya. Ya, ada misalkan kita ambil sikat giginya, kemudian pasta giginya, ya, dan lain-lain. Kemudian memberikan makan hewan. Memberikan makan hewan tentunya tidak langsung makanannya ada, tapi kita siapkan dulu bahannya, kemudian alat-alatnya, ya. Nah, itulah langkah-langkah yang harus kalian siapkan. Kemudian ada menyeduh teh. Menyeduh teh juga begitu sama, ya. Siapkan gelasnya dulu, kemudian siapkan gulanya, siapkan air panasnya, ya. Lalu prosesnya bagaimana? Misalkan menyeduh teh, ya berarti siapkan gelasnya, kemudian teh celupnya kamu taruh di gelasnya,
tambahkan gula secukupnya, kemudian tuangkan air panas dan diaduk. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya urutan. Langkah-langkah menyelesaikan harus dilakukan secara berurutan. Jika tidak, maka hasilnya akan kurang baik atau kurang sesuai ya. Seperti anak tangga itu, misalkan kita mau naik anak tangga 1, 2, 3, dan 4. Tentu kita harus melangkahnya dari tangga 1 kan, kemudian ke 2, dari 2 ke 3, tidak langsung dari 1 loncat ke 4, tidak. Maka kita harus selesaikan langkah-langkah penyelesaiannya ya. Kalau kita langsung loncat bagaimana? Ya tentu kita akan sakit kakinya ya. Maka di sini langkah-langkah menyelesaikan harus dilakukan secara berurutan. Begitu juga dengan program komputer, semua harus dilakukan secara berurutan. Misalkan mematikan komputer harus sesuai dengan prosedur atau perintahnya ya. Mematikan komputer harus menggunakan shutdown. Contoh, misalkan kalau mematikan komputer, klik tombol start yang di sini, kemudian tombol power, kemudian shutdown-nya ya, maka komputer akan mati ya, akan shutdown. Maka ditunggu beberapa saat, jangan dipencet-pencet keyboardnya, maka komputernya akan mati. Nah, seperti itu, ada prosesnya, ada prosedurnya sesuai urutannya ya. Kita lanjut. Kemudian komputer juga bekerja berdasarkan perintah mengikuti algoritma yang dibuat oleh programmer. Siapa itu programmer? Programmer adalah pembuat program komputer. Jadi komputer yang kita gunakan saat ini tidak serta-merta bisa langsung digunakan, karena ada programmer yang sudah membuatkannya sehingga kita bisa menggunakannya dan mudah dipahami. Kemudian ada juga istilah namanya program. Apa itu program? Merupakan langkah-langkah berisi perintah. Jadi programmer itu membuat program komputer dengan langkah-langkah berisi perintah ya, perintahnya panjang sekali. Nah, nanti jika kamu berniat untuk menjadi seorang programmer, pasti kamu akan tahu bagaimana kode-kode coding-coding yang harus dipahami oleh seorang programmer. Oke, kita lanjut. Dekomposisi merupakan kemampuan memecahkan data, proses, atau masalah. Arti lain dari dekomposisi adalah menguraikan tugas. Ya, kalau di buku kamu di situ ada kata-kata menguraikan tugas. Menguraikan tugas sama dengan dekomposisi. Maka di sini dekomposisi adalah membagi dan menguraikan tugas-tugas yang besar menjadi tugas-tugas yang kecil. Ya, contohnya, misalkan di rumah kita mau membersihkan rumah kita, maka kita bagi tugasnya ya. Di sini ada contohnya, membagi tugas merapikan mainan siapa, misalkan kakak, kemudian merapikan kamar siapa, adik, kemudian merapikan dapur siapa, mama, kemudian merapikan teras depan papa ya. Maka kita bagi-bagi tugas. Tugas merapikan rumah dapat terselesaikan dengan cepat jika dibantu dan diuraikan tugas-tugasnya. Maka, menguraikan atau membagi tugas membuat pekerjaan permasalahan menjadi mudah dan cepat terselesaikan. Itu kuncinya ya. Maka di rumah kalian harus bisa membagi-bagi tugas dengan melakukan dekomposisi. Baik, berikutnya adalah pola. Pola adalah sesuatu yang diletakkan dalam urutan yang sama dan berulang-ulang. Ya, sesuatu yang berulang-ulang itu disebut adalah pola.
kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola, ya. Jadi pola kita bisa melihat persamaannya. Oh, ada persamaannya bentuknya, warnanya, ya. Atau perbedaannya. Ternyata yang bentuk yang satunya lagi adalah lingkaran. Kemudian gambar kedua bentuknya adalah persegi. Nah, di situ ada sebuah perbedaan pola. Berikutnya gambar apa lagi? Nah, kita bisa lihat. Nah, di sini ada contoh, ada pola warna. Ada warna merah, warna hijau, ya, warna ungu, biru. Nah, kalau di sini ada pola garis dan sebelahnya ada pola bentuk, ya. Bentuk-bentuknya bisa menjadi sebuah pola. Oke, selanjutnya, nah kita akan berkenalan dengan bebras. Apa sih bebras itu? Merupakan aktivitas ekstrakurikuler yang mengedukasi kemampuan problem solving dalam informatika dengan jumlah peserta yang terbanyak dunia. Nah, di sini ada kompetisinya, ya. Ada kompetisi bebras. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah soal bebras. Jadi soal bebras ini berkaitan erat dengan computational thinking atau berpikir komputasional. Nah, ini contohnya. Contohnya ada di sini soal dari negara Australia. Ada ular samba. Ya, ular samba. Di sini kita lihat Santi si ular berdangsa bergerak, ada gerakan satu, ya, diperhatikan gerakan satu seperti ini, gerakan 2, gerakan 3, gerakan 4. Nah, di sini ditanyakan gerakan 5. Dengan memperhatikan pola gerakan si Santi, gambar manakah yang cocok untuk gerakan kelima? Nah, bisa kita lihat, ya. Kita lihat dulu gerakannya. Gerakan 1, ya, ekornya ke bawah. Gerakan kedua, ekornya dia itu seperti orang duduk, ya. Gerakan ketiga, tiduran. Gerakan keempat, ekornya ke atas. Dan gerakan 5, jika kita melihat, maka jawabannya adalah C, ekornya akan ke atas, ya. Itu dia, ya, jawabannya untuk logika berpikir ular samba. Oke, itu saja dari Pak Nugroho untuk materi-materi hari ini. Yang kita bahas, pokok pembahasan kita adalah algoritma, langkah-langkah untuk menyelesaikan kegiatan atau masalah. Contohnya menyikat gigi, membersihkan makanan hewan, menyeduh teh. Kemudian ada urutan dan juga dekomposisi, ya, membagi tugas, menguraikan tugas dengan melakukan dekomposisi. Dan juga pola, sesuatu yang diletakkan dalam urutan yang sama berulang-ulang. Ya, baik, ini adalah contoh dari algoritma menyikat gigi. Yang pertama adalah siapkan peralatan. Kedua, basahi sikat gigi. 3, oleskan pasta gigi. 4, posisikan sikat gigi. 5, sikat gigi. 6, bilas mulut dan bersihkan sikat gigi. Nah, ini adalah algoritma dari menyikat gigi. Urutannya harus pas, sesuai, agar cara menyikat giginya pun benar, tidak salah. Berikut ini adalah urutan dalam menyalakan komputer. Nah, yang pertama di sini tunggu proses booting. Kedua, masukkan password jika diperlukan. Ketiga, pastikan komputer terhubung dengan sumber daya. 4, mulai bekerja. 4, menyalakan komputer, menyalakan power monitor. Keenam, menyalakan power CPU. Nah, urutan data di atas masih belum benar. Maka dalam membuat algoritma dan sequence harus sesuai atau berurutan. Nah, urutan yang benar adalah poinnya ini.
3, 6, 5, 1, 2, 4. Dimana kalau kita susun, 3 adalah, ini dia, pastikan komputer terhubung dengan sumber daya. 2, menyalakan power CPU. 3, menyalakan power monitor. Tunggu proses bootingnya, masukkan password jika diperlukan, dan mulai bekerja. Nah, itu adalah urutan yang benar melihat dari yang di sini, 3, 6, 5, 1, 2, dan 4 ya. Jadi kalau kita lihat dari urutan yang ada di atas ini belum benar, maka harus kita benarkan menjadi urutannya seperti ini. Nah, itulah proses urutan dalam menyalakan komputer. Apabila kamu mendapatkan soal-soal seperti ini, tentu dengan pembelajaran seperti ini diharapkan kalian bisa dan memahaminya, sehingga tentu kalian nanti bisa mengurutkannya dengan tema urutan yang lainnya. Bukan hanya menyalakan komputer saja, tapi urutan-urutan lainnya. Misalkan urutan dalam membuat roti lapis ya, atau sandwich, atau yang lainnya. Itu dia. Oke. Nah, itu saja materi kita hari ini. Minggu berikutnya akan kita bahas materi-materi selanjutnya. Silakan dipelajari kembali. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian, dan salam semangat belajar anak Indonesia.